Nggak pakai gorengan kan ya bun? Enggak. Iya. Ini nasi basi. Berapanya? Iya bunda. Hah? 6 ribu. Iya, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Hai semuanya. Ini di sini tuh rutinitas aku sebagai penjual nasi uduk online. Jadi setiap pagi sekitar jam 5 lewat atau jam setengah 6 itu aku sudah delivery order nasi uduk. Dan ini sekitar jam 6 tapi sudah panas ya. Ini salah satu contoh kegiatan aku, rutinitas aku. Sebenarnya di sini tuh aku pengennya di rumah ya, Mam. Cuma sekarang-karang ini aku masih berusaha membantu keuangan suami aku. Insya Allah kalau misalkan ada rezeki, aku sebenarnya udah pengen 100% full di rumah mengurus anak dan suami. Cuma ya dengan aku berdagang juga bukan nggak keurus ya, keurus. Cuma kalau lagi di sekarang ini virus gitu ya, aku juga sebenarnya takut. Tapi dengan cara berdagang ini aku seenggaknya membantu keuangan untuk saat-saat ini. Dan setiap aku delivery order itu, setiap gang atau perumahan itu tuh Mam bisa lihat motor aku agak ada cipratan-cipratan air gitu. Itu tuh setiap gang motor aku, dan aku harus disemprot disinfektan. Bukan akunya sih, motornya. Terus akunya juga cuci tangan gitu setiap per gang ya. Nah di sini juga pulangnya selesai delivery order, aku belanja mingguan part ketiga. Jadi tuh aku sempetin sekalian arah pulang, tapi aku belanja di dua tempat, yaitu di perumahan sama di pasar tradisional. Karena di perumahan gitu bawang putih harganya mahal banget. Kalau di pasar tradisional itu jauhnya sampai 4.000. Seperempat di perumahan 14.000, kalau di pasar cuma 10.000. Lumayan selisih 4.000 juga. Itulah sistem emak-emak ya, Mams. Nah, sekarang ini aku udah sampai rumah. Ini belanjaan aku. Dan sekarang itu aku mau mandi dulu, ganti baju. Next aku bakalan prepare si sayuran ini. Oke? Tapi sebelum itu, yang baru gabung di channel aku ucapin halo, assalamualaikum. Dan yang sudah support aku ucapin terima kasih. Semoga channel aku makin berkembang ya, Mam. Amin. Nah di sini itu aku udah mandi, aku udah berganti baju. Ini sekarang aku siap-siapin. Ini bawang merah itu aku beli seperempat 14.000, lagi mahal juga ya katanya bawang merah. Ini sisa-sisa bawang merah aku pindahin deh ke tempat baru yang kemarin aku beli di DIY. Sebenarnya di daerah tempat aku itu kan banyak perumahan ya, dan kampungku diapit oleh 4 perumahan dan besar-besar semua perumahannya itu. Bagi orang yang Cikarang tahu lah ya, itu perumahan BCL, GCC, Central Park, dan Puri. Nah kalau Mams asal tahu aja, aku tuh hafal semua perumahan, 4 perumahan itu aku hafal semua alamat-alamatnya. Bahkan orang perumahan yang sendiri kadang gak hafal, malah aku yang hafal. Mereka tuh kadang malah nanya ke aku, gang Blok G atau gang Arjuna atau apa-apa itu di mana, itu pasti nanya ke aku. Karena itu udah di luar kepala. Aku tuh berdagang seperti online kayak gini bukan nasi uduk aja. Aku berdagang martabak, aku berdagang ayam ungkep, aku berdagang pisang yang kekinian waktu itu aku share, terus sop atau apapun itulah pokoknya. Itu tuh udah 3 tahun ya. Jadi tuh semua perumahan aku hafal semua. Dan di sini sebenarnya aku bisa aja delivery gitu, nggak usah beli-beli ke pasar kayak gitu ya, karena di zaman sekarang virus yang kayak gini. Cuma sayangnya aku nge-DO-in ke rumah bunda-bunda, tapi aku sendiri nggak pernah bisa di-DO-in oleh para bunda-bunda. Karena apa? Karena rumah aku ini di kampung. Jadi kalau misalkan si bundanya untuk delivery ke rumah aku agak bingung kalau yang belum tahu rumah aku. Karena kan kalau perumahan cuma disebutin blok H atau blok B atau blok apa gitu, itu tuh ketemu. Nah kalau di kampung kan susah ya, patokan istilahnya, patokannya di deket ini. Nah kalau yang nggak tahu kan itu makan waktu banget. Jadi biasanya pada nggak mau gitu kalau untuk delivery ke kampung. Seperti itu. Bisa aja sih online aku juga belanja, cuma rata-rata pada nggak mau sih. Ya biarinlah aku aja yang online aja, yang mengantarkan pesanan-pesanan para bunda.
Jadi aku bisa merasakan banget sebagai apa ya, kayak karyawan JNT terus Lazada itu tuh sebenarnya mereka juga takut di wabah seperti ini, cuma mau gimana lagi karena mata pencaharian mereka mungkin itu, dan aku pun seperti itu. Jadi was-was ada, tapi di sini aku cuma bismillah, semoga Allah masih melindungi aku dan keluarga aku. Yang penting semuanya ya gimana ya, mungkin kalau misalkan keluarga kita lumayan ada pemasukan, aku juga sebenarnya nggak mau sih mam, aku pengennya berdiam diri di rumah terus menjaga anak, fokus ke keluarga kayak gitu. Cuma untuk saat ini inilah yang aku bisa lakuin. Semoga berkah ya mam, dan semoga channel aku juga berkembang. Jadi ya aku sempet-sempetin aja lah, pokoknya bikin channel, ngedit, berjualan, plus mengurus rumah tangga. Nah di sini tuh aku lagi sambil curhat aja ya, jadi sambil nyangin si bumbu-bumbu yang aku beli. Cabai ini tadi aku beli seperempat itu 14.000 juga, pokoknya rata-rata di 14.000 deh. Itu bawang putih seperempat 10.000. Cuma kalau di perumahan tadi 14.000 ya, aku malah belinya di pasar tradisional aja. Nah ini sisa cabai kemarin tinggal segini. Aku tuh olok banget cabai ya mam, karena aku suka banget cabai, nggak tahu kenapa, pokoknya senang banget gitu. Nah ini aku juga beli telur, tadinya niatnya mau beli setengah kilo seperempat, tapi aku malah beli setengah kilo karena telur juga ya lumayan lah. Kalau aku kadang nggak makan nasi, aku makannya telur aja. Ini aku cuci dulu karena banyak banget kotorannya, dan sayang banget telurnya tadi pecah satu, dan ini pun yang satunya udah retak gitu karena aku naik motornya tadi lumayan ngebut karena ngejar nggak mau terlalu banyak banget orang gitu ya mams. Jujur kalau ditanya lelah, itu lelah banget ya mam. Yang namanya ibu rumah tangga, fokus di rumah tangga aja kan udah capek banget dengan berbagai keseharian ibu rumah tangga yang gak ada habisnya. Ditambah aku kan berjualan seperti ini. Nah ini dia telur yang pecah. Niatnya nanti aku bakalan goreng aja, sayang kalau dibuang gitu. Aku bakalan goreng. Dan di sini juga aku beli lele ungkep ke teman aku, tadi aku mampir sebentar karena rumahnya di belakang rumah aku gitu ya, deket. Aku beli lele ungkep ini 15.000. Aku udah pernah jelasin di video sebelumnya, itu setengah kilo udah plus dapet sambal. Enak kan mams, praktis, jadi nggak usah nyambel lagi kalau untuk makan buat kita. Nah ini dia, nanti ini bakalan aku tumpahin, kok tumpahin sih, ini bakalan aku salin ke tempat food container, jadi biar nggak kesekep gitu ya, karena kalau misal pun dia udah diungkep gini, kalau kesekep kan nggak enak juga kalau sampai berhari-hari. Jadi ditaruh di food container, kita taruh di freezer, ini bisa tahan sampai seminggu, tetap enak. Nah ini setengah kilo isinya 4, kadang aku minta isinya 5 sih, kalau 5 itu cukup aja gitu, kayaknya garing, enak. Kalau kayak gini kegedean sih, cuma nggak apa-apa lah, ini adanya stoknya yang 4. Terus di sini juga tadi aku mampir beli sayap gitu ya, jadi sayap-sayap aja, nggak beli ayam ekoran. Ini tuh aku beli 15.000 isi 6. Dan ini aku nggak lupa juga beli tahu pong. Aku suka banget tahu pong ini karena cocok buat dipaduin sama sayur-sayuran gitu ya. Dia tuh ke bumbu meresap gitu, jadi ya enak aja. Suamiku juga suka. Dan ini juga aku beli si cuek ranjang andalan aku, kesukaan suami aku dan anak aku. Aku juga beli buncis, terus beli kates ya, kates pepaya muda. Itu aku beli setengah 3.000, dan aku beli tempe. Jadi tuh nanti niatnya si tempe sama si ayam itu mau aku ungkep-ungkep aja biar simpel, jadi tinggal goreng aja ya. Aku sekarang ini masaknya yang praktis-praktis aja. Dan tadi aku juga beli kangkung ya, itu seikat aja, jadi mau aku campurin, nggak tahu deh mau dicampur sama tahu apa enggak, lihat nanti aja. Dan ini aku tuh lagi ya bisa ngeliat ya mam, motong-motong buncis. Aku biasa taruh di food prep biar agak simpel aja, nggak berantakan.
Nah, ini tuh si ayam sama si tempe udah aku ungkep ya. Jadi udah aku cuci bersih dan aku ungkep berbarengan sama si tempe biar menghemat waktu. Lagian biar si kaldu ayam itu juga meresap ke tempe jadi gurih gitu ya, Mam. Dan ini juga aku sambil ngungkep sambil nyangin si kangkung. Karena ini udah lumayan ya, nggak siang juga sih, masih pagi. Masih kira-kira jam 8 gitu sih. Anak aku juga yang kecil belum bangun. Anak aku itu kalau bangun itu siang. Jadi itu aku pokoknya sebelum anak aku bangun aku sebenarnya harus ngejar waktu gitu ya, harus udah kelar semua. Karena kalau misalkan udah bangun seperti biasa dia pasti ribut makan. Jadi makan aku buru-buru ngungkep biar nanti pas dia bangun itu aku sudah selesai ngungkep ayam, tinggal goreng gitu. Kalau masalah sayuran mah gampang, suami aku kalau misalkan lagi sip satu gitu aku masaknya nggak terlalu repot ya. Jadi masaknya cuma sekali, itu pun sore. Biasanya aku masaknya itu biarpun sore, nggak sore banget sih, paling jam 2 gitu aku udah masak. Dan sorenya aku bergulat lagi dengan si nasi uduk, yaitu membungkus kerupuk buat DO besok paginya. Dagang nasi uduk itu nggak terlalu repot karena aku cuma buat ngebungkusin kerupuk aja sorenya. Karena yang memasak itu tetangga aku si Uwa. Jadi aku mah tinggal iklan sama mengantarkan si pesanan. Udah sih itu aja, jadi nggak begitu makan waktu. Dan lanjut aku nih sekarang mau food prep. Jadi ini tuh si bawang merah. Ini aku beli seperempat itu 14.000. Terus aku juga beli kangkung. Nah ini kangkung aku beli seikat gitu ya, 2.000. Simpel banget ya kalau di food prepin kayak gini, jadinya tinggal masak-masak aja, rapih juga sih. Cuma agak repot sih kalau lagi pas mau naro-naro di food kontainernya. Terus ini aku beli buncis 3.000. Kelihatannya sedikit tapi kalau dimasak itu banyak juga ya, Mam. Nah, terus itu aku beli kates atau pepaya muda. Jadi niatnya itu bukan niatnya sih, emang hari ini aku mau masak si kates itu. Cocok banget sih sebenarnya sama ikan asin. Tapi nggak tahu deh nanti mau dicampur apa. Terus ini tahu pong aku beli 3.000. Jadi buat itu mah padu-paduan aja sih tahu pong itu. Terus ini cuek keranjang disebutnya kalau di Cikarang, nggak tahu kalau di tempat mamams apa ya. Itu 10.000 aku beli. Terus si cumi ini aku beli seperempat 15.000. Nanti itu bakalan ditumis pakai cabai hijau gitu. Terus ini cabai aku beli seperempat. Ini tuh banyak banget ya, 14.000. Aduh ada nyangkut ini buncis. Nah terus ini aku ayam ungkep sama si tempe ya, ini udah jadi itu simpel banget. Ini tinggal goreng-goreng aja, bumbunya sama seperti video-video yang kemarin aku share. Jadi bumbunya cuma kunyit, lengkuas, bawang putih sama ketumbar. Ini si lele setengah kilo isi 4, 15.000 aku beli di teman aku. Kalau beli di pasar paling setengah kilo 12.000 atau 13.000 gitu ya, Mam. Ya enakan yang kayak gini lah, beli 15.000 udah praktis, udah dibumbuin tinggal goreng, udah plus dapet sambel. Terus ini aku beli engkol ini 3.000. Ini lumayan besar ya, ini aku bagi 2 tempatnya. Si engkol ini biasanya sih aku cuma buat stokan aku goreng telur gitu di dadar gitu ya, dicampur engkol itu enak banget sih sama si sawi biasanya. Cuma aku suka engkol sih, atau buat seblak. Aku tuh seblak senang banget dicampur sama engkol. Terus aku beli telur itu setengah kilo. Kemarin berapa ya setengah kilo itu di pasar 13.000 pecah 1. Terus si bawang putih itu beli setengah kilo 20.000. Jadi seperempatnya 10.000. Nah ini dia total belanjaan aku. Ini cukup buat seminggu lah ya. Ya 5 hari seginilah, 5 harian. Nah setelah selesai food prep
aku lanjut buat beres-beres rumah. Sebenarnya ini kalau misalkan malamnya aku nggak males atau nggak capek, itu tuh udah rapi. Jadi pulang biasanya tinggal masak, paling cuma nyapu dikit-dikit sama ngepel. Kalau misalkan lagi nggak diberesin ini seperti ini, rumah masih berantakan. Terus kita menyiapkan road prep ya, habis belanja mingguan. Biasanya kalau habis belanja mingguan sama beberes itu super duper makan waktu banget, tapi enak sih ke depannya. Ini aku lanjut, habis aku tilep-tilep gitu dari jemuran. Ini tinggal aku lagi pilih-pilih baju anakku yang kecil, yang besar, baju suamiku dan aku. Ya kadang aku kalau nyetrika cuma ngasal-ngasal aja ya. Yang penting nggak terlalu kusut seperti itu. Kadang kalau lagi emang capek banget yang nggak disetrika. Cuma kadang kalau misalnya ngangkatin aku itu nggak kusut karena kan dari jemuran biasanya langsung aku tilep. Tapi kalau misalkan ibu aku yang ngangkatin, dia tuh main angkat, main ditaruh jadi ketumpuk-tumpuk dan itu kusut. Nah pasti ada yang nanya, kok ibunya sih yang ngangkatin jemuran? Iya, jadi ibu aku tuh ngebantuin aku kalau misalkan aku lagi pas berdagang ya atau DO. Jadi kalau misalkan pas lagi teduh mau hujan atau misalkan emang udah kering, jadi si ibu yang ngangkat. Karena kenapa? Karena rumah ibu aku tuh deket banget, itu sebelahan aja sama rumah aku. Dan anak aku juga yang kecil, kalau misalkan dia masih tidur dan aku belum pulang, lah ibu aku itu yang menjaga. Makanya aku luas atau misalkan bisa meninggalkan anak aku karena masih ada ibu. Aku bersyukur masih ada ibu yang selalu membantu aku. Kadang aku suka sedih ya, maksudnya di usia aku ini tuh masih ibu membantu. Harusnya aku nggak ngerepotin sih. Sedih lah kalau ngomongin masalah ibu. Buat emak, semoga emak sehat selalu. Ipe sayang sama emak. Pokoknya terbaik deh buat emak. Udah ya melo-melonya. Jadi inilah rutinitas aku setelah pulang berdagang. Sebenarnya rutinitas pulang berdagang itu aku kadang beda-beda ya. Kalau dikerjain semua itu ambruk badan. Cuma aku cicil hari ini buat ngapain, hari besoknya buat ngapain. Ya kayak gini kegiatan aku sehari-hari. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Lanjut, ini tuh sekarang aku mau masak. Bener banget anakku udah bangun, terus dia langsung minta, bilangnya gini, ibu, mam. Nah seperti itu kebiasaan anak aku bangun. Jadi aku mau goreng ayam sama si tempe, buat dia aja sih sarapan. Masak ayam, goreng ayam ya buat anak aku, dan masak pepaya muda ya atau kates ya, bener gak sih? Ya pepaya muda. Ikutin terus. Yuk masak yuk, kita masak goreng ayam, tempe, dan sayurnya. Niatnya aku mau masak sayur itu sore, cuma kayaknya aku pengen istirahat lebih awal. Jadi biar siangnya itu aku nggak kepikiran buat masak, biar istirahat akunya tenang. Jadi aku masak sayuran ini di pagi hari, sekitar jam berapa ini aku lupa, sekitar jam 9 atau jam 10 atau jam 11 ya, aku lupa deh. Pokoknya habis selesai beberes gitu aku niat mau masak, karena habis masak semua udah rapi, aku mau tidur istirahat sejenak sambil enggak dulu deh, aku mau balas-balas komen dulu sama ngedit gitu, baru kalau misalkan emang aku bisa tidur aku tidur, kalau enggak ya paling tiduran sebentar sambil bercanda atau nemenin si kecil buat bermain. Aku kalau masak itu bumbunya nggak pernah jauh-jauh dan nggak pernah neko-neko, cuma bumbu 3 dasar, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, kalau untuk tumis-tumisan ya mam. Tapi kalau untuk ikan-ikanan biasanya bumbu komplit. Ya kalau nggak ada ya bumbu stok seadanya. Yang penting enak aja dimakan dan sehat gitu. Alhamdulillah ini menu makanan simpel, cuma 2 menu gini tapi udah selesai. Ini ayam aku goreng dikit aja karena buat anak aku doang yang sekecil ya. Nanti abangnya kalau dia mau makan kita goreng dadak, jadi enakan dadak gitu ya mam.
Kalau ayam di ini nggak enak, menurutku nggak enak aja gitu kalau udah lama. Nah ini si kecil. Nah oh aku lupa kalau ini masih panas nasinya. Aduh ya, maafin aku ya dek. Nah ini kegiatan si kecil aku. Dan alhamdulillah ini dapur sudah rapi, tinggal paling cuci piring si Wajan nanti aja lah ya. Kayaknya badanku udah drop, maksudnya udah pengen istirahat. Nah itu belanjaan aku bulanan, belum aku taruhin. Itu belanja bulanan yang aku kemarin video itu ya, karena ini bikin videonya nggak jauh-jauh harinya, cuma selang sehari. Nah ini dia rumah aku, seperti ini udah rapi lah ya. Yang penting udah nyapu ngepel beres-beres, menurut kini udah rapi, tinggal penataannya aja sih. Penataan rumahnya aku masih belum begitu, ini next dicicil aja ya, sedikit demi sedikit. Nah ini ruang tamu aku sengaja lega karena motor aku tuh kemarin lagi ada keponakan aku sama motor aku 2 jadi 3 ya, harus masuk semua. Tapi aku niatnya pengen di makeover lagi sih, insya Allah kalau ada rezeki ya mam. Nah ini seperti ini, aku udah alhamdulillah banget. Dan saatnya aku beristirahat. Jadi tuh biasanya kalau udah kelar semua, aku begini nih, aku rehat sebentar, tiduran, balas-balas komen, terus ngedit video. Kadang lucunya kalau misalkan aku lagi balas-balas komen atau misalkan lagi nontonin video-video mams gitu ya, kadang aku suka ketiduran. Kadang aku bukannya nontonin, malah kadang video itu yang nontonin aku. Jadi kadang aku harus ngulang lagi nontonnya video yang udah aku tonton karena aku belum nyimak betul gitu. Jadi aku tuh kalau nonton video itu kalau nggak tahu full gitu ya gimana gitu buat komennya, aku juga kan bingung. Lagian membantu mamams juga untuk pendapatannya, karena iklannya aku bener-bener kalau nonton no skip ya. Dan mudah-mudahan kalau misalkan yang nonton video aku juga no skip, biar kita sama-sama membantu. Nah ini dia tuh aku lagi balas-balas komen dulu. Habis balas-balas komen aku biasanya sih kalau balas komen itu aku sambil nonton dulu, terus langsung dibales, nonton sambil balas, dan baru aku edit video kayak gitu. Nah ini anak aku juga nemenin aku, kakaknya ada sih cuma di kamar sebelah kayak gitu. Kayak gini deh kegiatan aku. Segitu aja ini rutinitas aku sepulang berdagang ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya mams. Oke, see you di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.